Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang hukum belajar Al-Quran. Adapun anggota kelompok ini yaitu Reza Fajriatul Haq, Rifan Muhammad Dahir, Rifki Aufa Al-Yudin, Rilga Rohmansah, dan Sintawati. Adapun poin penting yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu 1. Mengenai hukum belajar Al-Quran. 2. Hukum belajar Al-Quran secara menyeluruh. 3. Hukum mempelajari Al-Quran tanpa guru. 4. Pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil. 5. Hukum membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Dan yang terakhir, keutamaan belajar Al-Quran. Selanjutnya, kepada pemapar materi dipersilahkan. Poin pertama akan disampaikan oleh Saudari Sintawati. Pengertian hukum belajar Al-Quran. Nah, sebelum itu, marilah kita kenali terlebih dahulu apa itu pembelajaran. Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses pemerolehan ilmu pengetahuan, kemahiran, tabiat, serta pembentukan sikap pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran ialah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran akan kita jumpai selama kita masih hidup, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Nah, jadi apa itu pembelajaran Al-Quran? Pembelajaran Al-Quran ialah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, serta melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Agar kita terbiasa belajar membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran merupakan perbuatan ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membacanya, manusia akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rilga Rohmansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian dari hukum belajar Al-Quran secara menyeluruh. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi setiap muslim, sehingga setiap muslim disyariatkan untuk selalu menjaga Al-Quran dengan cara belajar dan mempelajarinya. Sebagai bentuk ketaatan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atlu ma uhiya ilaika minal kitab, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat 45. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia datang memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Seharusnya seorang muslim itu menjauhi dari meninggalkannya dan dari memutuskan hubungan dengannya. Meninggalkannya dan memutuskan hubungan dengannya itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Walau dengan cara apapun bentuk meninggalkan itu yang telah disebutkan oleh para ulama dan menafsirkan makna hajrul Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir 6:117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberi kabar tentang Rasul dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Wa qala Rasul ya Rabba inna qaumin takhadhu hadzal
Qur'an mahjuro. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Al-Furqan ayat 30. Oleh karena itu, hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu ain. Maksudnya yaitu wajib mempelajari Al-Quran bagi setiap orang muslim. Dan jika tidak mempelajarinya, maka akan berdosa. Mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Aufa Aliuddin. Hukum belajar Al-Quran tanpa bantuan guru ngaji. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang taat. Hal ini dikarenakan Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim. Oleh karena itu, kita harus mempelajarinya. Namun, membaca Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab bukanlah perkara yang mudah bagi orang Indonesia. Sehingga kita harus benar-benar mempelajari setiap huruf dalam Al-Quran agar bisa membacanya dengan baik. Maka dari itu, kita jauh lebih disarankan untuk belajar Al-Quran dengan bantuan guru ngaji. Dengan bantuan guru ngaji, kita dapat mempelajari Al-Quran dengan mudah dan bacaan yang dilafalkan pun benar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'uhu wa huwa syadidun alaihi falahu ajran. Rawahu Tirmizi. Orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai dalam membacanya, maka dia akan bersama para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran namun masih tergagap-gagap, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Belajar mengaji dengan bantuan guru ngaji sangat disarankan. Hal ini dikarenakan adanya ilmu tajwid yang sebaiknya dipelajari dengan bantuan seorang guru yang memang ahli dalam ilmu tajwid. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa mempelajari ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran sangat dianjurkan. Dan ilmu tajwid ini hanya bisa sempurna jika dipelajari dengan orang yang bisa mengoreksi bacaan. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Rifan Muhammad Tahir. Pentingnya mempelajari Al-Quran dengan tartil. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Umat Islam diperintahkan untuk membaca, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Salah satu adabnya adalah membacanya dengan tartil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Warattilil Qur'ana tartil," dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Mujammil ayat 4. Tartil di sini dimaknai dengan hukum-hukum tajwid. Kita simak penjelasan para ulama tafsir mengenai ayat ini. Menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa qauluhu warattil Qur'ana tarattil iqrahu ala tamahulin fa innahu yakunun waunan ala fahamil Qur'ani wa tadabburih. Dan firman-Nya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya adalah membacanya dengan pelan karena itu bisa membantu untuk memahami dan mentadaburnya. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Ini terjadi karena kita tidak mengetahui dan tidak menjalankan kaidah dan adab-adabnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sintawati. Hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah seorang muslim boleh membaca Al-Quran tanpa berpegangan pada kaidah-kaidah tajwid? Beliau menjawab, ya, itu dibolehkan selama tidak terjadi lan atau kesalahan bacaan di dalamnya. Jika terjadi lan, maka wajib untuk memperbaiki lahannya tersebut. Adapun tajwid, hukumnya tidak wajib. Tajwid itu untuk memperbagus pelafalan saja dan untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Tidak diragukan bahwa tajwid itu baik dan lebih sempurna dalam membaca Al-Quran. Namun, kalau dikatakan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka berdosa, ini adalah perkataan yang tidak ada dalilnya. Bahkan,
dalil-dalil menunjukkan hal yang berseberangan dengan itu, yaitu bahwasannya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, hingga setiap manusia membacanya dengan gaya bahasa mereka sendiri. Sampai suatu ketika, dikhawatirkan terjadi perselisihan dan persengketaan di antara kaum muslimin, maka disatukanlah kaum muslimin dalam satu qiraah dengan gaya bahasa Quraisy di zaman Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan salah satu keutamaan beliau dan jasa beliau, serta bukti perhatian besar beliau dalam masa kekhalifahannya untuk mempersatukan umat dalam satu qiraah, agar tidak terjadinya perselisihan di tengah umat. Kesimpulannya, membaca Al-Quran dengan tajwid tidaklah wajib. Yang wajib adalah membaca harokat dan hurufnya sesuai dengan sebagaimana semestinya. Misalnya, tidak mengganti huruf ro dengan lam, atau huruf zal diganti dengan jai, atau semisal itu yang merupakan perkara yang terlarang. Dalam kitab Fatawa Nurun A'lad Darbi Asy Syamilah. Dalam kitab lain, menyebutkan bahwa dari Syekh Ali Al-Qori setelah beliau menjelaskan bahwa makhorijul huruf beserta sifat-sifat dan hal-hal yang terkait dengannya itu adalah hal yang berpengaruh dalam bahasa Arab. Beliau berkata, hendaknya setiap orang memperhatikan semua kaidah-kaidah makhorijul huruf ini. Wajib hukumnya dalam kadar yang bisa menyebabkan perubahan struktur kalimat dan kerusakan makna. Sunnah hukumnya dalam kadar yang bisa memperbagus pelafalan dan pengucapan ketika membacanya. Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan sikap sebagian orang yang menyalahkan bacaan Al-Quran dari orang-orang yang belum pernah mendapatkan pelajaran tajwid yang mendalam. Padahal, bacaan mereka masih dalam kadar yang sudah memenuhi kadar wajib, yaitu tidak rusak makna dan susunan katanya. Bahkan, sebagian orang ada yang merasa tidak sah sholat di belakang imam yang tidak membacanya dengan tajwid. Dan ada pula sebagian pengajar tajwid yang menganggap tidak sah bacaan Al-Quran setiap orang yang tidak menerapkan semua kaidah-kaidah tajwid dengan sempurna. Ini adalah sikap-sikap yang kurang bijak yang disebabkan oleh kurangnya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reja Fajriatul Haq. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua, tetap dapat pahala meskipun tidak lancar dalam membacanya. Yang ketiga, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung. Yang kelima, dapat membuat hati lebih tentram. Yang keenam, hatinya akan dikaruniai cahaya. Yang ketujuh, memperoleh kemuliaan. Dan yang terakhir yaitu memperoleh kedudukan tinggi di surga. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Apabila di antara teman-teman ada yang belum mengerti dan ada yang ingin dipertanyakan, silakan dibahas di grup chat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kami dapat bermanfaat